Siapa yang sangka, rimbunan rasau yang sekilas mirip dengan batang tanaman tebu yang menjulang tinggi seperti ini ternyata bisa menyuguhkan panorama indah luar biasa. Bagi penduduk sekitar, Danau Siran di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tidak lebih dari sekedar lokasi favorit warga untuk menjala ikan. Tapi, bagi orang yang pertama kali datang ke sini, bermain di danau yang penuh rasau adalah pengalaman unik yang barangkali tidak bisa ditemukan di tempat lain di Indonesia, bahkan dunia. Saya pun untuk pertama kalinya merasakan rasa perih tertusuk duri halus dari tanaman rasau. Yang harus dipikirkan lagi adalah meyakinkan yang datang ke sini, ya kan, ini pada saat mendayung di tempat yang seperti ini tidak membahayakan. Tapi rasa perih yang didapat tak sebanding dengan perasaan bahagia berlibur di Danau Siran. Kemewahan untuk menikmati waktu bersantai dengan nyaman, tenang, damai, tanpa gangguan, membuat saya sesaat lupa akan penatnya rutinitas bekerja di tengah hingar-bingar kehidupan perkotaan. Danau Siran sejatinya merupakan kawasan perairan yang dikelilingi hutan gambut dengan luas mencapai 9.000 hektar. Keunikan Siran terletak pada keberadaan puluhan tanaman berjenis pandan yang tumbuh sangat subur sehingga tampak membentuk seperti sebuah pulau bila melihatnya dari kejauhan. Kekhasan panorama yang terbentuk secara alami selama puluhan tahun itu menjadikan Danau Siran bak pinang dibelah dua dengan objek wisata populer Nusantara, yakni Pulau Raja Ampat di Papua. Baru-baru ini Danau Siran resmi menjadi destinasi wisata yang terbuka untuk umum. Persisnya pada Desember 2022, dihadiri Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah serta Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni. Beberapa fasilitas sudah cukup nyaman berkat adanya gazebo terapung yang cukup luas, yang kira-kira cukuplah menampung sekitar 50 orang sekaligus. Yang memiliki hobi memancing, di sini tersedia peralatan lengkap untuk menangkap ikan dengan harga sewa cukup terjangkau. Nah, kalau saya sih lebih tertarik mencoba kano, lalu mengelilingi hamparan luas Danau Siran yang airnya nampak begitu tenang. Jauh sebelum masuk daftar lokasi wisata andalan Kutai Kartanegara, Danau Siran sangat tertutup terhadap kedatangan tamu luar daerah. Objek ini dikhususkan untuk wisata peminatan khusus yang datang dari perwakilan Bank Dunia, NGO, kalangan terbatas yang khusus diundang oleh perusahaan maupun jajaran pemerintah daerah setempat. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim, Restiawan Bayhaki mengatakan, hadirnya wisata Danau Siran akan memunculkan sentra ekonomi baru bagi masyarakat lokal, seiring semakin banyaknya pengunjung yang kini tidak lagi terbatas pada kalangan privat, namun juga untuk segala kalangan. Wisatawan khususnya mancanegara itu datang ke sini tentunya akan membawa multi efek player ke masyarakat, ya. Tapi kita juga harus siap, jadi Bu ya. Seperti ini, contoh misalnya. Begitu ada tamu, di sini harus sudah ada nih baju kaosnya yang bergambar ini ya. Agar tidak menjadi destinasi yang biasa-biasa saja, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni saat meresmikan ekowisata Danau Siran memberikan ide anti-mainstream,
untuk kawasan ini. Danau Siran ini potensial untuk bersama dengan menjadi Kepala Dinas wisata healing. dari perairan Kenapa Kabupaten dia Kutai wisata healing? Kartanegara Potensial dan sekali juga tentu karena saja di sini Bupati kita Kutai bisa Kartanegara benar-benar serta menyatu dengan PT alam. Barataba. Kita Tentu menikmati saja ini suasana merupakan salah alam satu langkah sambil berkano, dari dengar suara peningkatan mutu burung, tentu saja keberagaman jenis ikan apa yang nih, ada di kumpulan Danau Siran pohon resak ini yang seperti tentunya menjadi pulau. salah satu Nah, karena rumah itu kita ingin bagi Desa Siran ikan-ikan tawar. wisatanya Tepuk tangan itu yang adalah meriah dulu wisata untuk healing pelepasan bibit ikan yang pada memberikan siang hari experience ini. orang untuk Kita menyatu bisa dengan saksikan alam. bersama. Melihat kemauan keras warga dan perusahaan mengangkat keindahan Danau Siran sebagai tujuan baru ekowisata di Kukar, Bupati Edi Damansyah mengaku amat bangga. Bupati berpesan agar warga Siran dan Muara Kaman pada umumnya sedikit demi sedikit harus mulai belajar merubah pola pikir, pola perilaku, sesuai prinsip Sabta Pesona. Warga masyarakat di sekitarnya misalkan kalau dulu sering di sini buang sampah, tadi kita sudah diingatkan aktivitas di atas rumah terapung itu nggak boleh buang sampah. Tadi saya pesankan lagi Gunung Bayan untuk bisa bantu sweeping terapungnya. Jadi titik ini menunjukkan bagaimana pola hidup yang sehat, pola hidup yang menjaga lingkungan. Saat sekarang sudah bersama dengan Perjumpaan RRI dengan Camat Muara Kaman yakni Hajah Berliang cukup mengubah pandangan kami atas lahirnya ekowisata Danau Siran. Nyatanya jauh di dalam lubuk hati terdalam perempuan berhijab ini, ada asa luhur yang tersemat. Asa agar kejayaan Kutai di masa lampau dapat kembali bangkit lewat kepopuleran Danau Siran. Kecamatan Muara Kaman khususnya di Muara Siran ini gambutnya itu terjaga dan terpelihara. Inilah mudah-mudahan ya kami dari pemerintah Muara Kaman ini, Kecamatan Muara Kaman berharap Muara Siran ini, danau kita yang ada ini nantinya itu bisa mengangkat Kecamatan Muara Kaman. Danau Siran terletak sejauh kurang lebih 130 km dari Kota Tenggarong. Perjalanan darat menuju Muara Kaman memakan waktu sedikitnya 4 jam dan dilanjutkan dengan menggunakan transportasi air selama kurang lebih 30 menit. Jadi bagi pendengar dan pemirsa RRI Net yang mau ke sini, siapkan biaya transportasi yang cukup ya. Selain biaya, siapkan juga mental dan fisik yang prima, sebab perjalanan lumayan panjang. Nah, bagaimana? Tertarik untuk pelesiran ke Danau Siran? Marga Rahayu, Tim Liputan RRI Samarinda melaporkan.